Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma aftah Allahumma aftah alayya futuhal arifina wal arifina bihikmatika hikmatika wansur alayya wansur alayya rahmataka rahmataka wa dhakkirni zakirni ma nasitu ma nasitu ya dal jalali wal ikram. ya dzal jalali wal ikram. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar Radio Darussalam, wabil khusus pecinta konsultasi hukum Islam yang kami hormati, para santri putra putri yang kami cintai, para ustadz ustadzah yang kami hormati. Pada malam hari ini kami akan menyampaikan satu tema, hukum memakan bangkai. Kenapa saya kok berbicara tentang ini? Ya biar kita ini berhati-hati ketika makan binatang, ya. Jangan sampai terjadi kelihatannya kita makan daging kambing, daging ayam, daging kerbau, daging sapi, ternyata itu bangkai, dan kalau jelas itu bangkai kita tahu itu hukumnya dosa. Sekarang perlu kami sampaikan, bangkai itu apa? Bangkai itu dalam bahasa Al-Qur'annya itu maitah. Maitah itu berasal dari kata mautun, ya. Mautun, maitah, ya. Berarti yang namanya bangkai itu adalah binatang yang mati. Tetapi perlu diketahui bahwa binatang yang mati yang dimaksud di sini adalah binatang yang halal dagingnya, itu bisa menjadi bangkai manakala yang pertama mati tidak karena disembelih, yang kedua mati disembelih tapi tidak menyebut nama Allah. Ini daging sembelihannya itu meskipun binatangnya halal hukumnya, kalau dimakan karena keadaannya seperti itu,
menjadi haram. Dan kalau haram dimakan itu hukumnya dosa, bahkan di dalam satu hadis itu dikatakan fi butunihim naro. Ya, jadi kelihatannya makan daging kambing, kelihatannya makan daging ayam, kelihatannya makan daging sapi, kelihatannya makan daging onta, tapi karena kedudukannya itu sebagai dagingnya daging yang maitah atau batang bangkai, maka kelihatannya makan itu semua, tetapi sebetulnya di dalam perutnya itu makan atau diisi dengan api neraka. Oleh karenanya kepada kaum muslimin dan muslimat, monggo para santri harus berhati-hati. Karena nasnya jelas, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, hurrimat alaikumul maitatu. Hurrimat diharamkan bagi kamu sekalian, alaikum bagi kamu sekalian, opo al maitatu bangke. Terusnya panjang ayat itu, tapi karena yang dibahas ini adalah maitah, maka saya hanya menyampaikan ini saja. Saya potong ayat ini, hurrimat alaikumul maitatu, diharamkan bagi kamu sekalian al maitatu, makan batang. Perlu kami sampaikan, batang itu sendiri ada dua macam. Ada batang atau bangke yang memang nyata-nyata hukumnya haram kalau dimakan, tetapi ada bangke yang tidak haram dimakan. Bangke yang tidak haram dimakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama as-samak, ikan. Ikan, baik ikan yang ada di kali ataupun ikan yang ada di laut atau ikan yang ada di balongan, ya. Itu kalau itu ikan tidak diharamkan, kecuali nanti ada hal-hal yang lain. Namanya ternyata ikannya mengandung racun, ya, itu ya tidak boleh, tidak usah dimakan. Yang kedua belalang, ya, walang, al jarud, ya, asamak wal jarud, yaitu jarud itu belalang. Namun tadi belalang pun kalau pamannya itu jelas-jelas mengandung racun, tidak usah dimakan, ya. Sebab kita ini disuruh makan apa saja makanan yang ada di dunia, catatannya itu halalan thayyiba, ya. Yang halal dan thayyiba itu bersih. Bersih itu termasuk tidak mengandung racun, tidak mengandung najis, ya. Bahkan thayyib itu termasuk sing ora jijeni, sing ora gigoni, sing ora medeni, itu namanya thayyibah, ya. Oleh karenanya kepada para santri khususnya, ya meskipun saya tahu, ya, potongan Anda sekalian yang umur-umur seperti ini itu makan daging itu tidak pantangan, ya, karena belum ada yang kena penyakit stroke, belum ada yang kena penyakit asam urat, belum ada yang kena penyakit kolesterol, ya. Daging apa saja blas-blas, ya, blesak-blesek, ya. Silahkan, tetapi harus dibatasi dengan apa yang dikatakan oleh Allah, halalan thayyiba, halal dan bersih, ya. Dan ini semua imam sepakat, ya, bahwa maitah
itu hukumnya haram kalau dimakan, baik menurut Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki dan Imam Hambali sama. Jadi memahami apa yang dikatakan oleh Allah, hurrimat alaikumul maitatu, mereka itu sepakat bahwa semua batang itu haram kecuali tadi ada batang-batang atau bangkai-bangkai tertentu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, para santri yang kami cintai, hanya itu ya. Jadi saya hanya menyampaikan sekilas tentang hukumnya. Saya berharap muncul pertanyaan-pertanyaan baik dari para pendengar maupun para santri yang sekarang mendengarkan apa-apa yang saya sampaikan. Untuk itu yang pertama, monggo Mas Ridho kami persilahkan kepada santri, mic-nya di mana mic? Santri putra lebih dulu. Di putri ya putri aja dulu itu karena mic-nya di putri. Monggo silahkan para santri putri untuk membuka otaknya untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada malam hari. Di samping itu kepada kaum muslimin dan muslimat yang pada minggu yang lalu kami tidak sempat untuk mengisi konsultasi hukum Islam, saya sudah memberikan materi. Silakan pada hari ini dipertanyakan monggo ya. Kalau ada yang mau tanya tentang materi KHI pada minggu yang lalu, karena minggu yang lalu saya beserta rombongan 12 bis itu melaksanakan kegiatan ziarah Wali Songo selama 4 hari 4 malam ya. Jadi silahkan. Jadi hari ini itu 2 tema ya. Monggo Mas Ridho. Baik para santriwan santriwati pesantren Darussalam dan juga para pendengar setia radio Darussalam FM dimanapun Anda berada. Ini untuk sesi pertanyaan akan dimulai dari santri putri terlebih dahulu ya. Silakan dulu santri putri. Ayo santri putri dulu, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya, Abah. Ya. Apa hukumnya memakan ayam yang pada saat penyembelihan menggunakan mesin? Ya. Udah. Sampun. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba santri putri, santri putra, barangkali ada yang bisa jawab bagaimana hukumnya atau apa hukumnya makan daging ayam yang disembelih pakai mesin. Silakan santri putra, barangkali ada yang bisa jawab. Ada ya. Jadi menyembelih pakai mesin itu pun kalau yang menyembelih itu membaca kalimat Allah minimal bismillahirrahmanirrahim, meskipun yang disembelih itu sampai ribuan ayam, yang satu gerakan bisa menyembelih 1000 ayam dengan diawali bismillah dengan menyebut kalimat Allah, itu sudah bisa, sudah halal. Tapi kalau pamannya tidak sampai menyampaikan bismillahirrahmanirrahim, asal yang nyembelih itu orang Islam, itu ada satu imam yang menghalalkan ya. Jadi mungkin karena lupa ya. Tapi kalau yang nyembelih itu orang Islam atau yang menggerakkan mesin itu orang Islam, binatang itu menjadi halal hukumnya. Paham?
Sing takon di kon, ya paham ya. Nggih. Monggo yang lain 3 orang untuk santri putri. Ayo, jangan diskusi sendiri tapi langsung tanya aja ya. Izin bertanya, Abah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Abah. Ya. Bagaimana kriteria makanan yang halal dan bersih menurut agama? Matur nuwun. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Upit dijawab. Apa pertanyaannya apa tadi, Bet? Ini kan gampang nyecak jawab. Para pintar. Coba yang lain barangkali ada yang bisa jawab, santri putra. Ayo jajate sing takon cawadon kan ora pintar. Tuh anak-anak yang besar ya, silakan jawab. Santri putri yang lain ada yang bisa jawab. Itu sing cengengesan baik kan bisa jawab ora? Ora bisa. Kriteria ya, makanan itu halal dan baik menurut Islam, ya kriterianya itu ya yang halal dan yang baik ya. Lo halal itu yang mana? Halal itu jelas. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Antara halal dengan halal, hukum halal itu jelas, hukum haram itu jelas ya. Cuma dalam hadis itu memang ada keterangan bahwa kalau binatang ya yang haram itu bukan hanya sekedar cara penyembelihannya saja, tapi ada binatang yang bertaring ya. Ada binatang buas ya. Ada binatang yang bisa apa itu? Kalau terbang terus bisa, bahasa Jawanya itu nyamber ya, itu diharamkan untuk dimakan ya. Itu dalam hadis itu dijelaskan, ada hadis menjelaskan seperti itu ya. Adapun kriteria yang lain untuk halal itu ya jelas itu sudah disebutkan dalam hadisnya ya. Tapi tidak dirinci pamane ke kebo halal, ke celeng ya. Memang kalau celeng ya itu kan sudah jelas-jelas ya, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir ya. Jadi diharamkan untuk kamu itu makan batang atau bangkai, makan darah, dan juga makan daging khinjir. Khinjir itu babi atau celeng. Nah sekarang kriteria baik itu apa? Ya baik itu tadi ya, makanannya dilihat dari lahiriahnya itu baik ya. Ringo kena calanang ditakoni ora pinter jawab, ringo kena ya. Nanti kalau saya tanya tidak pinter jawab ya, pinter ngobrol tok takon maju ngadeg ning ngarepe cawadon ya. Jadi kriteria baik itu tadi ya, makanan itu tidak mengandung racun, makanan itu tidak menjijikan, makanan itu orang gigoni cara bahasa Jawanya, makanan itu tidak menakutkan, makanan itu
kalau binatangnya itu tidak buas ya. Dan makanannya itu makanan yang bervitamin, makanan yang berprotein ya, makanan yang bergizi ya. Itu kriteria baik itu seperti itu ya. Meskipun kita ini bisa kok makan bongkrek ya, bongkrek itu kan gizinya ya relatif sedikit ya, tapi kan meskipun sedikit itu kan halal dan meskipun sedikit ada manfaatnya ya. Jadi itu kriterianya ya. Paham tadi yang tanya sama? Paham ya. Monggo satu lagi untuk santri putri. Ada enggak? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah izin bertanya, jika di dalam kemasan makanan tidak ada label halalnya, cuman kalau misalnya daging tersebut dihalalkan oleh Islam, terus kita nggak tahu daging itu termasuk bangkai atau enggak, itu kita gimana, Bah? Harusnya seperti apa? Ya. Terima kasih. Jadi begini, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting Anda itu tidak tahu semata-mata. Loh kalau pamannya ragu-ragu, loh ini yang ragu-ragu itu yang harus dihilangkan. Jadi kalau ragu-ragu nggak usah ya. Tapi kalau yakin, wah kayak sing nyembelih wong Islam, kayak sing nyembelih membaca kalimah Allah, yakin itu keraguannya itu hilang sehingga makanan itu menjadi halal ya. Tapi kalau pamannya katakan saja beli di mall ya, setelah membeli ragu-ragu ke halal apa ora ya, ke haram apa ora ya, ragu-ragu, mider-mider, mubeng-mubeng, itu kalau dimakan keadaan ragu-ragu itu menjadi haram ya. Makanya diyakinkan ya, al yakinu ya tajlibus syak ya. Jadi yang namanya yakin itu akan merubah atau mengganti keraguan ya. Dan kita itu harus diyakini karena Nabi juga memerintahkan dak ma yaribuk ila ma la yaribuk ya. Tinggalkan yang meragukan untuk menuju yang tidak meragukan ya. Dah, ini kayaknya tadi dari kaum muslimin sudah nggak tahan mau nanya, silakan nanti setelah dari kaum muslimin para pendengar saya serahkan pada santri putra, monggo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa cung lepas yuk. Nggih, apa? Kembali lagi pada santriwati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tuh pengen mendengar kalau Pak Kiai bertanya, coba rebutan mic ya santriwati. Mana aku dihita aku jawab ya. Coba kayak apa ngenteni Pak Kiai ini undang-undang. Coba salah satu Kiai yang berani menjawab duluan tanpa dipanggil oleh Pak Kiai. Ya, harapan saya begitu Pak Kiai. Iya. Ada kayak tahun terengah santrinya kayak pada menjawab isi apa. Pemikir direbut aku penjawab. Mudah-mudahan isin untuk santriwati. Kemudian ini wonten binatang yang tanpa disembelih, contohnya ikan laut ya. Padahal kan sudah berbulan-bulan itu di laut, sampai di darat ada 4 bulan atau 3 bulan itu sudah mati lah. Itu termasuk hukumnya bagaimana Pak? Iya.
Ada sing diasin, ada sing dipengau, ketika hukumnya pripun. Matur nuwun atas jawabannya. Nggih. Terima kasih Pak Acung. Jadi begini, selama itu namanya ikan, ya meskipun sudah berbulan-bulan wis di es ya, sudah mati, itu tetap hukumnya itu halal, ya. Hukumnya itu halal, ya. Tidak diharamkan, ya. Meskipun sudah matinya lama, ya. Wis matinya lama, tidak disembelih, ya. Itu tetap halal hukumnya. Ngaten apa Acung? Monggo yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai yang saya hormati, saya izin bertanya. Saya membeli daging ayam di pasar. Saya tidak tahu itu disembelih atau tidak. Setelah saya masak dan saya makan, ternyata ada yang bilang di situ ayamnya tidak disembelih. Bagaimana hukumnya bagi yang menjual dan yang makan? Satu lagi Pak Kiai di luar tema. Yeah. Ada tetangga saya yang sedang sakit. Sebelum meninggal, dia mewakafkan tanahnya untuk dibangun musola pada seorang ustaz. Ternyata setelah kami bangun musola itu, yang punya tanah meninggal, dan ternyata sama keluarganya dijual sama ustaz tersebut. Apakah boleh tanah wakaf dijual? Dan bagaimana bagi yang membeli dan yang punya tanah wakaf itu? Mohon penjelasan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Siapa tuh betul? Di Bunda Jamilah di Cirebon Sindang Laut. Terima kasih Ibu Jamilah dari Sindang Laut Cirebon. Coba tuh yang pertama diulang itu, paham orang untuk? Pertanyaan yang pertama itu membeli ayam di pasar tapi tidak tahu itu ayamnya disembelih atau tidak. Kemudian sudah dibeli, kemudian ada orang yang bilang ayamnya itu nggak disembelih loh. Nah terus bagaimana hukumnya orang yang menjualnya maupun orang yang membelinya atau memakannya ayam tersebut? Ya, yang jelas yang menjualnya itu yang dosa. Tapi kalau yang membeli, ketika membeli sampai dimasak masih ngertinya ini ayam yang halal, disembelih betul-betul, meskipun sudah dimakan tidak apa-apa hukumnya, ya, karena tidak tahu sih, ya. Tapi kalau ragu-ragu, pamane ragu-ragu kok tetap dimakan, nah itu yang salah, ya. Jadi yang penting tidak ragu-ragu, ya. Dan di era sekarang pun Bu Jamilah, ya, ketika makan ayam membeli, ya udahlah pokoknya yakin bahwa itu nyembelihnya benar, kecuali tahu bahwa ini bakul ini jual ayam bangke, ya. Nah itu baru tidak usah dimakan atau tidak usah dibeli. Jadi seperti itu, dan ini berlaku bagi siapapun kaum muslimin dan muslimat, para santri juga seperti itu. Ya, yang penting kita tidak tahu jelas. Ya. Loh, pengertian tahu itu mungkin dengar dari orang lain atau mungkin tahu sendiri. Dengar dari orang lain saja ya jangan cepat. Namanya ada info dari satu orang terus diyakini, itu jangan. Jadi paling tidak ya ada info dari 3 orang, itu berarti mendekati positif. Tapi kalau info dari salah seorang itu bisa juga itu persaingan dalam usaha atau dalam berdagang, jadi memfitnah ataupun bagaimana, ya. Jadi keyakinan itu penting dalam Islam, ya.
Yang kedua kaitannya dengan tanah yang sudah diwakafkan ya. Yang jelas hukum aslinya yang namanya orang jual tanah yang sudah diwakafkan itu hukumnya dosa ya. Tetapi bagaimana kalau kejadian seperti tadi loh itu? Makanya kepada siapapun yang mendapatkan tanah wakaf ya, itu harus segera dibuatkan surat ya, didaftarkan ke PPIW ya. Jadi PPAIW ya, atau pejabat pembuat akte tanah wakaf, yaitu yang dimaksud di sini adalah di KUA ya. Kalau hanya sekedar pamannya waktu masih hidup menyampaikan seperti itu, apalagi keluarganya itu tidak tahu ya, itu salah sendiri, salah yang memberi wakaf itu ya. Makanya harus keluarganya harus tahu, dan setelah tahu segera dibuatkan surat akte wakaf di KUA ya. Jadi kesimpulannya yang jelas orang makan atau menjual harta atau tanah yang sudah diwakafkan itu dosa ya. Jadi jangan dilaksanakan, dan bukan hanya sekedar dosa, ancamannya itu tidak akan menjadi orang yang diberkahi ya. Demikian Ibu Jamilah jawaban saya. Monggo barangkali ada lain. Ya, baik para pendengar setia Radio Darussalam, silakan barangkali ada yang mau bertanya lagi atau berkonsultasi. Kalau tidak ada lagi, nanti ya sementara serahkan dulu ini. Santri Putra terlebih dahulu. Monggo Santri Putra, ayo. Ini mic-nya di bawah sana. Ya mic dijukut 6 mic. Sini ngarep gimana? Ya silakan, cepat gerakannya Santri Putra, waktunya untuk yang lain. Digawak 6 mekon itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bah, apa hukumnya jika ada seseorang sedang meminum dan tidak sengaja meminumnya, ternyata dalam minumannya itu ada bangkai? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau tidak ada unsur kesengajaan, tetap tidak apa-apa ya. Meskipun dalam minuman itu ada bangkai yang berarti air itu hukumnya najis, tapi kalau sudah masuk nggak apa-apa ya, kecuali udah jelas-jelas ini ada air satu kolam, ada bangkainya, mambu pisan langsung dinung baik ya. Itu pun kalau dalam keadaan darurat, sangkin wis kepengin nginung nemen langkah banyu, anane hanya itu pun tidak apa-apa ya. Jadi Islam itu enak kok ya. Jadi tidak mempersulit kepada umatnya ya. Terkadang malah umatnya yang gawe sulit atau mempersulit ya. Demikian, monggo lagi. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah, izin bertanya, kan ada tas yang terbuat dari kulit hewan, tetapi yang memakai itu tidak tahu bahwa kulit itu sudah menjadi bangkai atau tidak. Jika itu menjadi bangkai, maka penggunanya juga najis.
itu bagaimana hukumnya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini, dalam Islam itu kalau kita melakukan sesuatu atau menikmati sesuatu tapi karena tidak mengerti bahwa itu dilarang atau itu hukumnya haram, karena tidak mengerti itu tidak apa-apa ya. Jadi hukumnya itu tidak ada, hukumnya itu halal ya. Jadi kalau tidak mengerti ya. Demikian, monggo satu lagi untuk santri putra. Dan ini yang jawab santri putra lagi ya. Silahkan yang tanya, nanti yang menjawab teman santri. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Pak. Ya. Kan hewan haram bisa menjadi halal atau suci bila disamak. Nah, bila sudah disamak apakah bisa dimakan? Ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba Fikri jawab. Gimana? Mboten ngertos. Entah seneng mboten ngertos. Yang buri sahal, di sahal, hal. Ayo hal jawab. Ayo hal. Mboten saged. Di maning sing arane bocah ngabdi di maning? Si Ibnu di Ibnu. Ibnu di Ibnu. Jaga pos. Ya. Kemit ya. Yang lain di Ibnu, terus si Bambang sih Bambang nanti. Iya kayak Sadina ora katon ya. Samsul bisa Sul, jawab Sul. Nggak bisa. Ini Sul. Coba santri putri ya, yang bisa siapa jawab? Pojok sing ngantuk Yo timbang ngantuk suka jawab ayo. Coba Salwan di Salwa. Afni. Ayo jawab. Anjas. Anjas lanang ya. Ana ora Anjas. Ning pos. Sini ning pos kabeh sih. Berapa orang sih yang jaga di pos? Loro. Jadi begini, kalau umpamanya ada binatang yang sudah dikatakan bangke, kemudian disamak kulitnya, itu kalau disamak itu menjadi bersih, bukan berarti menjadi halal, bukan ya. Jadi hanya bisa untuk dipakai atau halal untuk dipakai, tetapi tidak halal untuk dimakan ya. Demikian ya. Monggo dari bapak-bapak atau ibu-ibu, monggo. Baik, para pendengar setia Radio Salam, sekarang telah sesinya untuk para pendengar. Barangkali yang mau bertanya, silakan langsung saja menghubungi di nomor 08 21 2007 881. Saya ulangi lagi di nomor 08 21 2007 881.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan sampai kira Hilda apunten Pak Kiai Pak Nggih. Pertama hukumnya gimana kalau kita sholat pakai kain masih kemben itu baik bagaimana? Kadang kan kita masih langsung kalian kan kita pakai. Yang kedua, apakah kita di perjalanan? Suaranya kurang jelas, coba dijelaskan kembali Mama Hilda. Halo. Nah, iya Halo. seperti itu. Apunten Pak Kiai. Yang Nggih. pertama. Ditaken Nggih. nek sholat kalau kan sering nih nek sholat pakai kain atau pakai kebun Pak Kiai. Kalau Nggih. pernah yang balasan. Terus yang kedua, misalkan kita di perjalanan bukan uang gitu, kita lebih baik uang itu di kemana, maksudnya apakah uang biarin aja ataukah itu uangnya diambil satu kotak amal atau dikasih orang yang tidak mampu. Itu aja Pak Kiai, saya ajar kami. Terima kasih. Ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Rido paham? Monggo menawi paham Mas Rido diulang. Iya, untuk pertanyaan pertama yang saya dengar karena tadi kurang jelas. Nama Mama Hilda dari Gedung Banteng bertanya yang sholat kemudian apa ya, membaca ayatnya, kayaknya membaca ayatnya itu bingung, jadi lebih baiknya membaca ayat untuk sholat sunnah, untuk sholat ya ulang. Ngampun, itu pakai kemben atau pakai kain? Oh, Kalau pakai kain. sholat, Pak sholat pakainya kain. iya Nggih. tahu pakai Pakainya kemben kemben yang kain. gitu, Nggih, gitu. Pak Kiai ngapunten. nggih. Nggih. Assalamualaikum terus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sholat memakainya kemben atau kain itu hukumnya bagaimana, Bah? Itu pertanyaan yang pertama. Nggih. Jadi sholat pakai kemben ya. Padahal sholat itu kalau perempuannya harus nutupi aurat, laki-laki pun harus nutupi aurat. Jadi kalau laki-laki, ini berbicara laki-laki, auratnya itu kan baina surrati warrukbati, antara pusar atau udel warrukbati sampai dengkul. Yang penting batas antara wudel karo dengkul ketutup itu sah. Jadi kalau pakai kemben itu sah untuk laki-laki ya. Cuma kurang beretika ya. Tapi kalau perempuan itu kan auratnya itu jami ubadaniha, keseluruhan badannya ilal wajh wal kafain, kecuali wajah dengan telapak tangan dua ya. Jadi kalau perempuan jelas kalau hanya pakai kemben niku mboten angsal nggih. Jadi perempuan ya kayak biasanya itu harus rapet, sing dikatokna mung wajah tok karo telapak tangane. Ngaten nggih. Ibu saking Gedung Banteng siapa ya, Dok? Ya, Mama Hilda Mama Malika. Hilda, nggih, matur nuwun. Nggih. Monggo barangkali ada yang lain. Jadi pertanyaan yang Yang keduanya kedua Bah, apa ya? Ya. itu jadi menemukan barang atau uang itu lebih baiknya diambil aja atau diinfakkan atau disodakokan begitu, Bang? Ya. Jadi kalau menemukan sesuatu
Kalau dalam fikih itu barang yang ditemukan, dipahami calanang aja gelegek dok ya, dipahami. Barang temuan kalau dalam fikih itu namanya luqotoh ya. Luqotoh itu barang temuan ya. Kalau kita menemukan sesuatu ya, itu segera diambil ya. Tetapi setelah diambil itu diumumkan ya. Diumumkan, katakan saja di tempat itu orang banyak ya, pengumuman sing kacamatane ilang sinten, pengumuman sing dompete ilang sinten, niki kula nemu, diumumkan ya dalam satu tempat ya. Terus tempat yang satu sudah tidak ada yang ngaku, diumumkan di tempat lain sampai 3 tempat. Jadi pengertian diumumkan 3 kali itu bukan berarti dalam satu majelis pengumuman sampai 3 kali, itu tidak, di 3 tempat ya. Mungkin lewat radio ya, atau lewat medsos ya, itu namanya pengumuman sampai 3 kali ya. Itu baru kalau sudah 3 kali diumumkan kok tidak ada yang ngaku, itu barang itu bisa dimiliki. Tapi kalau belum diumumkan sampai 3 kali Anda memiliki barang itu, hukumnya haram ya. Jadi itu benda atau harta luqotoh itu seperti itu ya. Makanya kepada para santri dibiasakan ya, kalau menemukan sesuatu diumumkan. Kalau mau mengumumkan sendiri tidak bisa, diberikan kepada orang yang punya hak mengumumkan, mungkin di kantor penerangan atau di kepolisian atau mungkin di desa ya, di balai desa. Itu harus seperti itu. Baru kalau sudah tidak ada, ternyata sudah diumumkan sampai 3 kali kok tidak ada, silahkan barang itu dinikmati, tidak apa-apa. Ngaten nggih, monggo yang lain. Baik para pendengar setia Radio Darussalam FM, silakan barangkali ada yang lain yang mau bertanya lagi, langsung saja menghubungi di nomor 0821 2007-8881. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, Pak Kiai. Ingin saya tanyakan tentang orang yang meminta-minta. Nah, kalau nggak salah kan dalam sebuah keterangan, besok orang yang minta itu menghadap Allah dengan wajah yang tak berdaging. Nah, yang dimaksud yang minta-minta yang bagaimanakah yang termasuk habis ini? Kalau orang ngamen ini gitar, apa termasuk atau itu saja yang kami tanyakan. Ya. Matur nuwun atas penjelasannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas itu diulangi Mas itu. Ya, dari Kang Tola Rupi di Bandasari Dukuturi bertanya, bagaimana hukumnya orang yang meminta-minta? Katanya orang yang meminta-minta itu nanti di akhirat akan menghadap Allah itu dengan wajah yang tak berdaging. Nah, yang dimaksud meminta-minta di sini itu yang meminta-minta bagaimana, Bah? Itu. Udah. Jadi yang dimaksud minta-minta yang tidak boleh itu minta-minta yang untuk kekayaan atau memang untuk kasaban, itu nggak boleh ya. Tapi kalau minta-mintanya itu benar-benar memang terpaksa ya, orangnya sudah tidak punya kemampuan untuk kerja, orangnya sudah lemah ya, itu nggak apa-apa. Loh, bagaimana sekarang ya? Kalau sekarang itu kan bermunculan para pengemis, orang-orang minta-minta
tapi niatnya nggo kekayaan ya. Seperti sekarang itu kan banyak bos-bos ya ngumpulkan para pengemis ya, nanti berangkatnya itu dikumpulkan ya, dinaikkan mobil bareng-bareng, nanti dibagi, yang 2 ditaruh di Desa Kalibakung, yang 2 ditaruh di Lebak Siu, yang 2-nya ditaruh di Slawi, nanti yang 2-nya ditaruh di Jatinegara, dan seterusnya. Nanti jam 5 kumpul, nanti akan saya jemput, terus setelah dijemput laporan nyong di semene wong sing ngemis dimei sebagian, nanti yang berapa bagian itu masuk kepada bosnya. Loh ini yang berat itu ya, nggak boleh itu ya. Jadi nggak boleh ya, itu minta-minta dalam rangka untuk mencari kekayaan, nggak boleh ya. Apalagi sekarang ya, sekarang yang namanya orang minta-minta itu degene njaluk isin ya, nganggone apa, topeng ya. Saiki kan akeh di perempatan-perempatan ya. Makanya benar seperti di Kota Tegal itu ada larangan, jadi tidak boleh orang minta-minta di perempatan karena bahaya, sehingga tidak ada. Tapi saya kemarin tahu di Kota Tegal itu sudah mulai ada, tapi rupanya agak takut ya, jadi kelicupan bahasa Jawa nih ya. Yang banyak itu di Kabupaten Tegal. Di Kabupaten Tegal itu setiap perempatan itu ada orang pakai topeng ya. Nyong tanger ngarani wong ngemis isin ngemis ya. Jadi sebetulnya kalau memang nggak malu dan memang kepaksa, nggak usah pakai topeng seperti itu ya. Jadi itu namanya apa ya? Ya itu hanya untuk ngasabnya, untuk mencari duit, untuk kekayaan ya. Itu nggak boleh ya. Jadi yang benar, yang dalam keadaan terpepet, yang dalam keadaan terpaksa ya. Dan Rasulullah SAW banyak menyampaikan dalam hadisnya, tangan di bawah itu tidak baik ya. Yang baik itu tangan di atas, berarti memberi, jangan meminta atau mengemis ya. Jadi itu jawaban kami. Monggo yang lain. Baik, barangkali ada yang lain silakan yang mau bertanya bisa menghubungi di nomor 0821207881 ya. Jadi sudah ada Abah Acung, ada Bunda Jamila, Kang Tual Arubi, dan juga Mama Hilda di Kedung Banteng ya. Sama barangkali ada yang mau bertanya lagi, langsung saja hubungi di nomor 0821207881. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru selamat mudah dengar, sulit dilupakan. Saya mau tanya pada itu masalah makanan haram. Ada kan orang yang mengumpulkan apa ya? Orang Jawa itu bilang wedel kan ada kotorannya, warnanya sampai hitam, itu dimasak dan dimakan rasanya enak. Itu hukumnya haram atau enggak? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulangi Mas itu. Makan apa ya? Dari Pak Ahmad Kelampok Brebes. Ya. Panjang sekali tadi. Bisa diulangi lagi Pak Ahmad. Ahmad nek saged diulangi malih. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diulang ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya diulang, itu kan ada kotorannya ikan yang ada. Kotoran apa?
kotorannya ikan yang ada jeroannya, orang bilang jeroan atau wedel itu kan dimasak dan luarnya sampai hitam, berarti kan bercampur dengan kotoran ikan. Itu hukumnya makanannya itu enak sih, aku sering makan, terutama wedelnya bandeng ya. Itu rasanya enak. Orang Jawa bilang wedel atau leleran ya. Itu hukumnya bagaimana? Warnanya sampai hitam, rasanya juga pahit tapi enak. Itu hukumnya gimana? Tolong dijelaskan. Jelas-jelasnya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat tepor ya. Tegelan kita. Semangat tepor siapa ya tuh mikirannya tuh? Pamat di Kelampok. Pamat ya dari Kelampok ya. Ngaten Pamat. Dadi menawi panjenengan niku boten ragu-ragu utawa boten jiji, monggo dimakan boten napa-napa ya. Selagi itu tidak berwujud najis ya. Tapi kalau pamannya anak iwak gede ya, kebenaran sadurunge ditangkep ya, ditangkap ningkali ana wong ngising pamane ya, iwake gede ya, begitu ana wong ngising langsung dimakan. Barang ikannya itu ditangkap terus disembelih, jebule ana taine, jelas-jelas taine wong pamane ya, itu sih jangan dimakan ya. Tapi kalau tidak jelas bahwa itu tainya orang atau itu barang najis, silahkan taine iwak pun bisa dimakan ya. Ngaten Pamat nggih, jawaban saking kula nggih. Monggo. Satu lagi Mas Rito, barangkali ada, kalau enggak ada ya ya silakan. Untuk kesempatan lagi untuk para pendengar ya, barangkali yang mau bertanya bisa langsung saja menghubungi di nomor 0821207881 ya. Saya ulang lagi di nomor 0821207881. Ya, yang belum masih pada bertanya. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tunggal malih Pak Kiai. Nggih. Dikau kan hukum wakaf nggih. Nggih. Niki kula taken hukum hibah. Umpamine wonten tiyang nyukani hibah, sedangkan yang memberikan hibah itu anaknya banyak. Tapi pemberian hibah itu tidak diberitahu kepada anak-anaknya. Nah sampai sekarang pun tidak tahu hibahnya kemana, tapi rumah itu sudah diwakafkan. Tahu-tahu sudah di sertifikat. Itu hukumnya bagaimana guys? Matur nuwun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara masalah hibah itu boleh-boleh saja, meskipun anaknya itu tidak tahu, asal tidak melebihi dari 1/3 barang atau miliknya ya. Cuma seyogianya ya, meskipun orang tua sebagai pemilik harta itu bisa menghibahkan hartanya tidak lebih dari 1/3 harta tersebut boleh, tapi seyogianya agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sebaiknya orang tua itu menyampaikan kepada anak-anaknya, ke cah mene kumpul ya, ke abai pan mehibah ya, barange abah 1/3 itu akan saya berikan kepada si ini, apa kepada anaknya atau kepada orang lain, itu sebaiknya disampaikan kepada anak-anaknya biar tidak terjadi sesuatu yang diinginkan. Jadi boleh aja, yang penting tidak melebihi 1/3 dari barang. Ngaten. Udah? Kalau sudah tidak ada, kayaknya waktunya sudah lebih 15 menit ya.
Nggih monggo wis melasus metet ya. Monggo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Badhe taken Pak Kiai. Nggih. Iki kita zaman politik. Nggih. Umpamane ditukani duweni imbalan sing nen duit kuwi umpamane pripun Pak Kiai? Nggih. Nggih kados niku Pak Kiai. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Tuh. Coba Mas itu diulangi. Ya, jadi Imam Nawir di dalam bertanya, katanya ini lagi zaman-zamannya politik, itu banyak para yang calon-calon itu memberikan imbalan atau duit. Itu sebagai kita itu bagaimana menanggapinya imbalan itu? Bagaimana lah antisipasinya mungkin? Coba santri putra sing pintere gemuyu, coba jawab. Mburi kah? Mburi, ayo jawab. Atau pertanyaannya apa coba? Kamu itu yang pakai sorban, Pertanyaannya apa? Coba diulangi. Ayo. Apa pertanyaannya? Guyonan sih ya, artinya kan orang pinter ya. Ngulangi pertanyaannya saja nggak pinter, apalagi jawabannya. Ya makanya jangan guyonan ya. Ya. Burine sing nganggo sorban. Ayo, sing pada pe guyonan monggo. Diulangi pertanyaan tadi ya. Gak bisa ya. Nanti kalau seperti itu lagi saya suruh maju berdiri di depan santri putri ya. Kalau santri putri yang seperti itu ya saya suruh berdiri di depan santri putra ya. Ya biar ada perhatian, wong ini manfaat kok ya. Jadi acara konsultasi hukum Islam itu manfaat kalau kamu mau memperhatikan dan mau menggunakan kesempatan. Saya jawab ya, jadi ketika kita menerima sesuatu dari orang yang punya niat ya mencalonkan diri sebagai kepala desa, ini kan sedang ramai itu. Mungkin ya malam ini ada calon kepala desa yang sedang bagi duit, mungkin ada ya. Itu bagaimana sikap kita? Atau mungkin calon legislatif ya. Itu bagaimana sikap kita? Ya monggo diterima saja itu pemberian, yang penting tidak ada tekanan pamane kamu nanti saya beri sekian ratus, kamu harus milih ya saya, atau kamu harus milih calon saya. Loh itu kalau sudah ada intimidasi seperti itu tidak benar ya. Dan kalau umpamanya diintimidasi seperti itu ya yang penting panjenengan ya diam aja lah ya. Diam aja ya. Ini saya terima tapi saya tidak menjamin loh wong. Nanti pemilihan kan ada di Tobong, tidak ada orang yang mengetahui hanya saya dan Allah. Itu nggak apa-apa, diterima nggak apa-apa ya. Jadi bukan termasuk ar-rosi wal murtasi. Dan kalau seperti itu ya kalau ya salah, sing salah itu yang ngasih itu ya. Makanya kepada para calon kepala desa, calon legislatif, kalau memberikan sesuatu kepada para pemilihnya ya niatnya niat sodako ya. Insyaallah dadi ya oli ganjaran, ora dadi ya oli ganjaran. Itu seperti itu ya. Jangan mengadakan intimidasi atau ngancam dan lain sebagainya. Itu kalau sudah ngancam-ngancam seperti itu muspro ya.
ya yen dadi, yen ora dadi ya wis duwite ilang, ora dadi ya. Jadi itu seperti itu. Ya memang sekarang itu sedang musimnya seperti itu ya. Makanya ya kita hidup bermasyarakat itu yang berhati-hati, lebih-lebih sekarang di tahun politik ya. Demikian Bapak-bapak, Ibu-ibu yang kami hormati, para santri yang kami cintai, waktunya sudah habis dan sudah melebihi ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian. Dan yang terakhir, jangan lupa Bapak-bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, para pendengar, besok di Pondok Pesantren Darussalam itu membuka warung makan murah ya. Ya tidak murah, pokoknya model deso dan bermacam-macam kopi. Untuk hari pertama ada diskon 50% ya. Jadi kalau pamannya nanti minum kopi, makan ya dengan lauk yang ada kabeh engko diatung ya. Oke, kalau di total habisnya itu 100.000, bayarnya mung 50.000 ya. Tapi hanya satu hari itu, besoknya sudah enggak ya. Jadi seperti itu ya. Jadi nanti di total nanti kasirnya menghitung, wah ini habisnya sekian, panjenengan hanya membayar separohnya. Ngaten bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, dan para santri nanti ada kesempatan tapi jamnya tertentu ya, artinya barangkali santri ada yang kepengin membeli, jamnya tertentu nanti bukan. Jadi untuk jam 8 sampai jam berapa itu nanti untuk umum ya. Lah baru nanti yang terakhir ya, itu untuk santri, bukan siana luyane ya. Ya, kalau tidak ya besoknya ya, yang jelas itu murah warungnya ya. Namanya saja memang sengaja saya buat namanya warung ya, bukan rumah ya. Kan beda, kalau rumah makan itu sudah kelasnya tinggi, makanya memakai warung ya. Warteg kan warung, warung Tegal, bukan rumah makan Tegal, itu bukan, tapi warung ya. Silakan besok bapak-bapak, ibu-ibu, saya mengharap kehadirannya di sebelah selatan Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung ya. Yang kedua, barangkali ada yang mau menutup atau menghabiskan kuota umroh untuk tanggal 20 November, silahkan, masih ada. Dan insya Allah dalam minggu ini habis ya. Jadi kalau sudah habis ya sudah, karena memang booking untuk visanya, booking untuk hotelnya dan pesawatnya itu ya dibatasi paling hanya 40 ya. Jadi tinggal beberapa kuota atau tinggal beberapa orang aja yang bisa masuk. Untuk itu segera monggo, meskipun pamannya katakan uangnya itu belum sampai, tapi ada harapan nanti kurang 15 hari sudah sampai ya, monggo persyaratan yang lain dulu, KTP, KK, surat nikah disiapkan dan didaftarkan ya. Ngaten, mugi-mugi manfaat kangge kita sedaya lan kangge bapak-bapak, ibu-ibu, para dermawan, mbok menawi wonten ingkang badhe derek jariah pengadaan air, pengeboran air wonten Pondok Pesantren Darussalam Kalibakung, monggo segera menyampaikan atau menghubungi kami. Ngaten, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.